Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya di sini akan menjelaskan kimia unsur golongan 6A dan golongan 8A. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri daripada teman-teman saya dan juga saya sendiri. Yang pertama, Muhammad Davin Dava. Yang kedua, Maitri Andika. Yang ketiga, Natasha Alia. Yang keempat, Rizkika Mutiara. Dan saya sendiri, Zidni Ansatul Faiza. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kimia unsur golongan 6A dan golongan 8A. Berikut sifat-sifat yang terdapat pada golongan 6A. Yang pertama, sifat fisika. Pertama, wujud gas atau padatan. Kedua, kepadatan tinggi. Yang ketiga, titik didih dan titik lebur tinggi. Dan yang terakhir, jari-jari atom relatif kecil. Yang kedua, sifat kimia. 1. Senyawa kovalen stabil dengan non-logam. 2. Senyawa ionik dengan logam. Yang kedua, mudah untuk reaktif. Dan yang terakhir, non-logam. Ketiga, sifat segolongan daripada golongan 6A, yaitu jari-jari atom bertambah, energi ionisasi berkurang, dan ikatan ion bertambah. Untuk menambah informasi kalian bisa mencatat bahwa unsur-unsur non-logam golongan 6A bisa bersifat asam atau basa, tergantung pada keadaan senyawanya. Contoh, asam sulfat termasuk asam kuat, dan belerang hidrogen termasuk asam lemah. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang golongan 8A atau golongan gas mulia. Di sini saya akan membahas kenapa sih disebut dengan golongan gas mulia, apa aja sih unsur dari golongan 8A ini, dan apa sih sifat umum dari golongan 8A ini. Nah, yang pertama adalah kenapa disebut dengan golongan gas mulia. Disebut dengan golongan gas mulia karena golongan 8A ini adalah golongan yang sangat stabil sehingga sukar bereaksi. Kemudian yang kedua adalah unsur dari golongan 8A. Yang pertama ada helium atau He, yang kedua ada neon atau Ne, yang ketiga ada argon atau Ar, yang keempat ada kripton atau Kr, kelima ada xenon atau Xe, dan yang terakhir atau yang keenam ada radon atau Rn. Nah, di sini kelompok kami juga membuat jembatan keledai nih, biar teman-teman gampang mengingatnya, yaitu heboh negara Arab karena seksi ratunya. Kalian bisa lihat di PPT ya nanti. Nah, kemudian di sini saya akan membahas tentang sifat umum golongan 8A. Yang pertama adalah elektron valensi untuk He adalah 2. Kemudian untuk Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn adalah 8. Kemudian golongan 8A ini sangat stabil, sehingga terdapat sebagai unsur bebas berupa atom tunggal, kemudian sukar bereaksi dan sukar bersenyawa. Nah, kemudian yang ketiga, golongan 8A berwujud gas. Kemudian yang keempat adalah titik didih dan titik lelehnya sangat rendah. Gimana sih maksudnya? Nah, maksudnya adalah golongan gas mulia ini dapat membeku hanya beberapa derajat di bawah titik didihnya. Yang terakhir adalah elektronegativitasnya 0. Sifat dari golongan 8A, yang pertama jari-jari atom bertambah, yang kedua kereaktifan bertambah, yang ketiga kerapatan bertambah, yang keempat titik didih dan leleh bertambah, yang kelima energi ionisasi berkurang. Kelimpahan dari golongan 8A, terbanyak sejagat raya, helium, terbanyak seatmosfer, argon, terbanyak senyawa, xenon. Fun fact gas mulia. Yang pertama, helium atau He. Unsur gas mulia terbanyak kedua di alam semesta setelah hidrogen. Zat yang ringan dan tidak mudah terbakar, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak beracun. Dapat cair dalam suhu yang amat rendah dan tekanan yang tinggi. Dapat menyebabkan suara menjadi tinggi dan dapat digunakan sebagai gas pengisi balon udara serta sebagai zat pendingin karena memiliki titik uap yang sangat rendah. Yang kedua, neon atau Ne. Ditemukan oleh ahli kimia Sir William Ramsay dan Maurice M. Travers pada tahun 1898 di London, Inggris. Akan memancarkan warna orange kemerahan jika berada pada medan listrik bertegangan tinggi. Berfungsi sebagai gas pengisi lampu neon dan sebagai penangkal petir, pengisi tabung televisi, dan dalam wujud cair dapat digunakan sebagai zat pendingin. Kemudian yang terakhir, argon atau Ar.
Unsur gas terbanyak ketiga dalam atmosfer bumi. Ketika berada dalam medan listrik, argon akan memunculkan warna ungu, banyak digunakan di bidang industri, baik wujud gas maupun wujud cair. Berfungsi sebagai gas pengisi bola lampu pijar. Fun fact gas mulia, krypton atau KR, ditemukan oleh ahli kimia Sir William Ramsay dan Maurice M. Travers. Gas paling langka di atmosfer dari unsur-unsur gas mulia lainnya. Jika diletakkan di medan listrik bertekanan tinggi, akan memancarkan warna putih. Yang kedua, xenon. Ditemukan oleh ahli kimia yang sama penemu neon dan krypton, merupakan gas berat yang langka dan tidak berbau. Bersifat tidak reaktif pada sebagian besar bahan kimia. Memancarkan warna biru saat berada pada medan listrik bertegangan tinggi. Mudah meledak seperti xenon trioksida Xe03. Tidak beracun karena oksidasi kuat. Berfungsi sebagai lampu untuk bakterisida, pembunuh bakteri. Yang ketiga, radon. Bersifat radioaktif, tidak mudah bereaksi, namun sangat berbahaya bagi kesehatan karena sifatnya yang radioaktif. Apabila didinginkan hingga membeku atau padat, akan berwarna kuning, sedangkan dalam wujud cair berwarna orange kemerahan. Sebagai radioterapi kanker, apabila terhisap cukup banyak akan menimbulkan penyakit paru-paru.